Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascal Farizi dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, kelas R6D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan maupun membedah suatu buku yang berjudul Teladan Pribadi Rasulullah. Buku Teladan Pribadi Rasulullah ini merupakan sebuah buku terjemahan. Buku ini aslinya menggunakan bahasa Turki, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Buku ini mempunyai penulis yang bernama Usman Nuri Topbah, kemudian diterjemahkan oleh Ahmad Zulkarnain sebagai penerjemahnya ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Apa saja sih yang ada dalam buku ini? Dalam buku ini mempunyai beberapa bab, namun di setiap babnya pasti diselingi oleh kisah-kisah ataupun cerita kehidupan Nabi Muhammad maupun pandangan sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad ketika dalam kehidupan Nabi Muhammad itu. Nah, dalam buku ini juga menceritakan berbagai macam contoh pribadi atau sikap yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dalam kehidupannya, seperti sikapnya yang penyayang, sikapnya yang penyabar, sikapnya yang tanggung jawab, sikapnya yang pemaaf, sikapnya yang kasih sayang, dan sebagainya. Kemudian dalam buku ini juga dituliskan bagaimana sih cara Nabi memandang anak yatim, cara Nabi memandang makhluk hidup lainnya seperti hewan ataupun tumbuhan. Kemudian dalam buku ini juga dijelaskan berbagai macam kisah sahabat Nabi yang dijadikan sebuah hadis. Nah, di buku ini menjelaskan utamanya yaitu menjelaskan pribadi yang dimiliki oleh Rasulullah selama kehidupannya. Kita tahu kan bahwa Rasulullah itu merupakan suri tauladan yang baik, yaitu orang yang mempunyai tauladan yang baik. Kita sebagai umatnya harus mengikuti apa saja sih yang dimiliki oleh pribadi Rasulullah sehingga kita menjadi umatnya yang terbaik. Kita juga tahu bahwa Rasulullah diturunkan oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia dari zaman kebodohan hingga zaman seperti sekarang yang zaman terang benderang. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana sih cara kita mencintai Nabi. Dalam buku ini dituliskan beberapa hal cara kita mencintai Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mencintai Nabi Muhammad, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Kita kan tahu bahwa Rasulullah diciptakan oleh Allah. Jadi kita harus mendekatkan diri kepada Allah dulu sebelum kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, kita harus sering-sering bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Banyak kan contoh solawat yang ada di berbagai macam belahan dunia. Nah, kita bisa ambil contoh salah satunya solawat kepada Nabi itu seperti dalam tahiyat akhir pada sholat wajib maupun sholat sunnah. Setelah asyhadu alla ilaha illallah sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu merupakan salah satu contoh solawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bagaimana sih cara kita mencintai Nabi? Di sini di buku ini dituliskan yang ketiga yaitu kita harus mengikuti pribadi yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah, pribadi seperti apa sih? Kita bisa contoh dari pribadi seorang pemaafnya Rasulullah, seorang Rasulullah yang mempunyai kasih sayang, seorang Rasulullah yang mempunyai sikap zuhud, Rasulullah yang memiliki keberanian, memiliki tanggung jawab, dan sebagainya. Kita juga bisa mengikuti sifat yang dimiliki oleh Nabi. Bagaimana sih cara Nabi memandang makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan ataupun hewan? Bagaimana sih cara Nabi memandang tetangga, saudara, orang lain maupun sesama muslim? Di buku ini juga jelaskan berbagai macam cerita ataupun hal yang harus kita perhatikan dalam mendekatkan diri kepada Rasulullah. Nah, buku ini mempunyai kelebihan, yaitu di setiap babnya itu pasti diselingi oleh berbagai kisah ataupun berbagai cerita kehidupan Rasulullah, terutama dalam pribadinya. Kemudian di buku ini juga diselingi hadis ataupun ayat dalam Al-Quran mengenai sikap atau sifat yang dimiliki Rasulullah. Nah, kekurangan dari buku ini itu menggunakan bahasa terlalu baku karena merupakan buku terjemahan. Jadi kita harus membacanya terlebih dahulu atau memperdalaminya terlebih dahulu supaya kita mengerti.
Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.